warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi manajemen persediaan memenuhi tugas asesmen akhir semester kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helen Jamelula dengan NBM 91, kelas 25C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Madura. Perkenalkan, nama saya Sophia, NPM 92. Saya Novita Permatasari, NPM 94. Nama saya Apriliana Ikita Maharani, NPM 80. Persediaan atau inventory merupakan salah satu aset paling mahal dari banyak perusahaan. Persediaan juga mewakili sebanyak 36% dari total aset perusahaan. Manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlangsungan operasional dan efisiensi biaya. Untuk lebih tahu tentang persediaan, yuk ikut wawancara kita. Sob, ngemil yuk. Ayo, Enaknya kita beli apa ya? aku punya rekomendasi cemilan jajanan enak di food court. Apa tuh? Krepes. Ayo kita ke sana. Ayo. Krepes adalah jenis jajanan yang kini diminati banyak orang. Tak hanya anak-anak saja, akan tetapi sampai orang dewasa pun tertarik dengan jajanan ini. Jajanan yang berbahan dasar tepung dengan tekstur yang renyah dan aneka topping ini sangat nikmat jika dimakan di waktu senggang. Ngobrolin soal bahan baku, untuk jualan krepes ini kan bahan bakunya itu apa aja sih, dan yang paling sering habis buat jualan tuh apa aja? Kalau bahan bakunya itu ada tepung beras, tepung segitiga juga ada, gula pasir ada, terus juga ada, sama tepung tapioka juga ada. Dan itu tuh bahan bakunya emang harus ready tiap hari ya mas? Kalau itu kemungkinan ya tiap hari harus ready, karena kita nyetoknya juga cuma ngepres saja cuma sedikit, jadi perharinya harus beli. Oke. Kalau cara memantau stok, kakaknya nih biasanya ini kalau ngecek tuh dilihat dari sekilas mata doang, apa aja nih yang habis atau emang harus ada catatan tuh tiap harinya? Sekilas, dari sekilas saja. Oke. Kalau catatan itu jarang juga sih kalau saya nyatet. Biasanya dari sekilas mata saya langsung. Terus tahu. langsung restock ya mas? Rata-rata itu seberapa sering sih kakaknya ini belanja bahan baku itu? Kalau misalkan telur tuh seminggu satu kali, atau tepung tuh harus tiap hari atau gimana? Per hari, setiap hari beli. Setiap hari restock. Soalnya di kami itu stoknya tipis itu, dikit-dikit itu. Oh, Jadi perharinya harus beli. Enggak stok buat banyak terus per minggu atau per bulan itu enggak. kalau topping tuh biasanya kakaknya gimana? Biasanya kalau untuk topping yang bestseller kayak meses, keju, pisang itu belinya per hari. Tapi untuk topping kayak glass sele yang lain itu bisa 1-2 minggu sekali. Oh, berarti tergantung yang laris tuh apa gitu ya mas? Terus pernah nggak masnya ini drama kehabisan bahan, terus pas rame-ramenya, terus gimana cara ngatasinya masnya? Pas kondisi rame. Iya, gerainya tuh rame-ramenya. Terus gimana cara ngatasinya pak? Itu bahan adonannya itu habis. Kan sebelum misal ada pembeli itu ada customer beli, Ya. kan saya bisa mantau untuk adonan itu bisa dipakai berapa biji krepes. Iya. Jadi kalau misal sekiranya stok menipis, saya menawarkan untuk customer stoknya sudah habis. Kalau misalkan customernya itu cuma satu mas, Nah, satu terus tapi mau beli tapi udah habis bahannya, biasanya saya lempar ke cabang. buat arahin. Buat arahin aja. Oh. Tapi saya ngambil krepesnya. Oh. Jadi udah jadi krepesnya udah jadi.
saya ambil, saya taruh sini. Oh gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan ke Masnya. Iya. Makasih udah berkenan ya Mas untuk diwawancarai. Sama-sama suka. Nah, oke guys, ini yang aku beli itu varian coklat. Nih. Jadi varian coklat ini harganya 6.000. Terus toppingnya juga banyak. Menurutku ini sangat worth it buat dibeli karena harganya murah. Terus ini juga besar. Jadi kayak anak-anak SD juga pasti bakal tergiur buat membeli ini. Soalnya variannya tuh banyak. Ada tiramisu, keju, pisang, dan masih banyak lagi. Makasih. Oke, mungkin sekarang masuknya ke kesimpulan ya. Kesimpulannya itu dari usaha Krepes itu untuk cara pengelolaan persediaannya itu sudah sangat teratur ya Ek. Tadi bahan baku yang kering dan udah siap buat adonan ini udah sangat amat diatur, terutama di bahan adonan itu di takarnya itu udah tiap hari dia udah harus beli bahannya gitu. Terus kalau misalkan toppingnya dia juga udah memperkirakan, betul kan Ek? Betul, jadi kayak Masnya juga itu mampu kayak menakar hari ini tuh ini penjualan untuk berapa porsi gitu. Kalau misal nih belum jam operasional tutup tapi bahan persediaan udah habis dan untuk pembeli itu masih banyak dari mungkin dari anak kalangan SD, SMA, bahkan mahasiswa, itu Masnya itu udah mempunyai strategi sendiri, yaitu bisa ngambil produk di kedai yang lain, di cabang yang lain. Soalnya juga katanya itu dekat dari sini, tempatnya itu di Tidar ya, di Tidar. Nah, jadi buat persediaan dari UMKM Krepes ini sudah bisa dibilang sangat tertata. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami dan pelaku UMKM. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.